di sanalah siap mengumpulkan kabin pertahanan. Siap. 1 menit baru ini kurang begitu hati-hati sehingga di sanalah dapat disebar manis oleh penjaga tengah, bisa menggagalkan serangan yang dilakukan oleh si anak manja ini. Akan kembali ke depan, berhamburan di sana, berhasil di sana mengobrak abrik pertahanan di kota yang pertama. Maka disinilah si putra boyo-boyo ini berbondong-bondong menuju ke kota-kota tertentu. Kota yang pertama atau di kota yang terakhir ini telah dikuasai oleh si putra boyo. Dapat disebar manis di posisi 3 dari depan. Angkat kembali, serangan balik ini dapat dilancarkan kembali. Rupa-rupanya si anak manja mencoba 7% pertahanan, namun disitulah bisa mengagalkan, bisa melancarkan serangan yang dilakukan oleh si putra anak manja ini. Berhasil 3 personil, nomor punggung 96, nomor punggung 37. Oh sayang, rupa-rupanya terburu musuh. Maka disinilah si putra anak manja ini disergap di posisi 3 dari belakang. Ya, serangan balik dilakukan. Rupa-rupanya si putra Pulu mencoba kembalilah di sana, mencari acak-acak, rupa-rupanya mencari posisi berkumpulan ke 7 personil. Ya, bergoyang rupa-rupanya di sana di depan, mencari posisi, mencari lubang, mencari angka rupa-rupanya. Di sanalah si putra boyo-boyo menguasai lesmen-lesmen tertentu. 1 personil lepas 2 personil rupa-rupanya berhasil meloloskan diri dari cengkraman-cengkraman yang dilakukan oleh si anak manja. Ternyata bisa membolkan dari depan sampai ke belakang. Ini telah dapat dikuasai oleh si putra boyo. Mampukah kiranya si putra boyo ini membolkan pertahanan? Namun disinilah si anak manja ini tidak mudah dibobolkan begitu saja. Ternyata lesmen-lesmen tertentu ternyata mampu rupa-rupanya si putra boyo ini membolkan pertahanan. Saya kabin. Kau lihat kalau cajong haram dah. Mencari posisi rupa-rupanya si putra boyo-boyo ini berhasil membolkan pertahanan di kota yang terakhir. Rupa-rupanya ada si Lukman di sana kerjasama dengan si B telah dapat kembali ke depan. Satu personil ini bisa dikembalikan ke tempat masing-masing oleh wasit. Akan kembali mencoba rupanya si putra boyo ini dari depan sampai ke belakang bisa dihancurkan begitu saja. Rupa-rupanya 2 personil lolos dari belakang. Maka ketiga personil ini si putra boyo-boyo ini hampir memasuki posisi lampu merah. Maka si putra boyo ini telah berada di kota-kota lampu kuning. Mampukah kiranya rupanya si putra boyo ini membolkan pertahanan? Namun disinilah dijaga lebar. Ternyata santai jam, sepoi jam. Yang penting karena ya bisa rupa-rupanya si putra boyo ini dari depan sampai ke belakang mudah dihancurkan begitu saja. Maka si putra boyo ini berhasil membolkan pertahanan di kota yang terakhir. 3 personil telah menguasai posisi lampu merah. Mencoba di sana menjadi acak-acak, mencari posisi. Mampukah kiranya ketiga-tiga personil ini bisa membolkan? Ternyata si putra boyo ini mampu membolkan pertahanan yang dilakukan oleh si anak manja. Maka sekarang telah berubah di babak yang pertama. Si putra boyo-boyo 2 personil berada di posisi nomor 2, 4 personil berada di posisi paling depan. Maka disitulah 2 personil lolos dari cengkraman yang dilakukan oleh si anak manja ini. 3 sekaligus lolos di sisi depan. Maka disinilah nomor punggung 97 ini kurang begitu cermat rupa-rupanya. Maka disergap di posisi 3 dari depan. Kemudian deh. Mencoba serangan balik ini dilakukan rupa-rupanya si anak manja. Kode go.
Serangannya rumah-rumahnya di sana mengatur posisi rumah-rumahnya kembali ke 7 personil siap mengobrak abrik di depan rumah-rumahnya. Melangkah mencari lubang mencari posisi di sana, namun tidak mudah penjagaan demi penjagaan yang dilakukan si Putra Boyo ini. Lengket sekali rumah-rumahnya, mampukah kiranya si anak manja ini ngobrolkan pertahanan. Ternyata disitulah ketiga personil lepas dari posisi paling depan menuju ke kotak-kotak yang tertentu. Di kotak yang tertentu ini 3 personil menunggu rekan-rekannya dari depan. Ternyata mampu rumah-rumahnya 4 personil ini meloloskan diri dari posisi paling depan. Pukul 76 ini kurang begitu cermat, maka disinilah disebar keras oleh si Putra Boyo bisa memotong si jalannya si anak manja ini. Angkat kembali ke depan, mencoba kembali rumah-rumahnya. Si Putra Boyo berpencaran ke 7 personil di situ. 2 personil berada di posisi paling nomor 2 rumah-rumahnya. Maka disinilah di posisi nomor 2 1 personil lepas. Ada si PI rumah-rumahnya kerjasama dengan si Irik. Nomor punggung 95, nomor punggung 96 ini los. Bila berduyun-duyun menuju ke kotak-kotak akhir. Mampukah kiranya si Putra Boyo ini menghancurkan pertahanan yang dilakukan? Ternyata di situ mampu. Sayang terjadi si rambut putih-putih ini kurang begitu tepat sehingga bisa dipotong 2 dari depan. Yang ditebak kembali rumah-rumahnya, serangan balik dilakukan kembali di depan rumah-rumahnya. Si anak manja mencoba mampukah kiranya ini mencari sendal tertentu. Mampukah kiranya si anak manja ini melakukan pertahanan yang dilakukan oleh si Putra Boyo. Ternyata 1 personil lolos, 6 personil masih berada di posisi paling depan. Ternyata di situlah si Mikil ini lolos. 2 personil berhasil. Maka disitulah berdiri tegak menyusun teman-temannya, menunggu rekan-rekannya dari depan. Ternyata 3 personil ini mampu di posisi 2, di posisi 3 dari depan bisa dihancurkan oleh si Putra anak manja ini. Nomor punggung 21 lolos. Oh, cukup berbahaya. Apa-apa ternyata keluar kakinya. 1 personil si anak manja kakinya keluar. Ya, mencoba rumah-rumahnya kembali. Lesmin demi lesmin ini dapat dikuasai rumah-rumahnya sama anak manja. Si Putra Boyo di depan kembali. Ke-7 personil di sana siap mengobrak abrik di depan, siap menghancurkan di posisi nomor 2. Ternyata disitulah si Putra Boyo ini berpencaran ke 7-7-nya. 2 personil si Putra Boyo ini berhasil. Nomor punggung 95, nomor punggung 93 telah menunggu rekan-rekannya susulan dari depan. Melangkah rumah-rumahnya ke 1 menit ke depan. Maka disinilah si Putra Boyo dipotong di posisi tengah oleh si anak manja. Serangan balik dilakukan kembali rumah-rumahnya. Si anak manja disitulah mencoba. Ke-7 personil di sana berpencaran. 3 personil membayang-bayangi rumah-rumahnya di kotak-kotak yang pertama. Maka disinilah di kotak nomor 2 ini 2 personil lepas. Berdiri bebas rumah-rumahnya di tengah-tengah Lesmin menunggu rekan-rekannya dari depan, namun berhasil rumah-rumahnya si anak manja ini 1, 2, 3, 4 personil telah lepas dari posisi paling depan. Maka disinilah si Putra anak manja ini telah menguasai Lesmin tertentu atau Lesmin terakhir. Sayang terjadi rumah-rumahnya mampu si anak manja ini mengobrak-abrik pertahanan. Maka disinilah ketiga personil ini bisa menyusun teman-temannya. Rumah-rumahnya ingin menghancurkan di posisi paling akhir. Rumah-rumahnya nomor punggung 95 ini lolos dari posisi paling akhir. Rumah-rumahnya ingin menuju ke kotak-kotak lampu biru. Terjadilah di sini nomor punggung 9, nomor punggung 5 mampu rumah-rumahnya si anak manja ini
menghancurkan pertahanan demi pertahanan yang dilakukan oleh si anak manja. Maka si anak manja ini berhasil meloloskan dari posisi paling akhir. Dua personil telah berada di posisi paling akhir. Rupa-rupanya menunggu rekan-rekannya. Ternyata si anak manja ini mampu menghancurkan di depan. 5 personil si anak manja ini telah berkumpulan di posisi paling akhir, ingin kembali ke depan rupa-rupanya. Namun disinilah dijaga oleh si Putra Boyo, lengket sekali, tidak mudah diunggulkan, ternyata bisa dibobolkan di kotak-kotak yang terakhir. 1, 2, 3, 4 personil si Putra anak manja ini telah kembali ke depan. Rupa-rupanya hampir memasuki posisi lampu biru. Terjadi rupa-rupanya nomor punggung 21 ini dikembalikan ke tempat masing-masing oleh wasit. Ya, nomor punggung 53 berhasil lolos dari cengkeraman Laismin 3 menuju ke kotak lampu kuning. Ternyata di situlah mampu si kecil monyet ini. Terjadi rupa-rupanya Abu Lesman ini bisa dihancurkan begitu manis oleh si Putra anak manja. Maka si Putra anak manja ini berhasil. Terjadi rupa-rupanya kakinya terpental keluar. Si diri kanan. Ya, serahkan balik, melakukan kembali rupa-rupanya si Putra Boyo. Di sana ke-7 personil berunding ingin mengobrak-abrik pertahanan di posisi yang pertama atau di posisi nomor 2 telah dapat dikuasai oleh si Putra Boyo. Mampukah kiranya si Putra Boyo ini menghancurkan di depan? Mampukah kiranya si Putra Boyo ini menghancurkan di posisi nomor 2? Ternyata nomor punggung 95 ini telah berhasil lolos dari posisi paling depan. Nomor punggung 55 lepas dari posisi paling depan, disusun kembali oleh rekan-rekannya sekaligus 3 personil berduyun-duyun menuju ke kotak yang terakhir. Di kotak-kotak yang tertentu ini telah dikuasai rupa-rupanya oleh si Putra Boyo. Mampukah kiranya si Putra Boyo ini adu lesmen sekarang di kotak yang terakhir telah berada Putra Boyo di kotak tengah, berada di Putra Boyo. Ternyata si Putra Boyo ini 6 personil lepas dari posisi paling depan. Mampu rupa-rupanya berduyun-duyun beramburan ke belakang. Ke-6 personil ini telah berhasil lepas dari posisi paling depan. Dari depan sampai ke belakang bisa mudah dihancurkan begitu manis oleh si Putra Boyo rupa-rupanya. Maka disinilah ada si PI, ada si Irik, ada si Wapil telah lepas dari posisi paling akhir. Rupa-rupanya ingin kembali ke depan, namun disinilah si Putra Boyo ini ditahan di tengah-tengah. Nomor punggung 96 lolos. Cukup berbahaya rupa-rupanya si Putra Boyo ini mengatur posisi cukup cerdik, cukup manis. Maka disinilah si Putra Boyo ini 2 personil kembali ke depan. Rupa-rupanya telah masuk ke posisi lampu kuning. Ke-5 personil telah open dong, yang penting kelakona akan kembali. Serangan balik ini telah dapat dikuasai kembali. Si anak manja di situ mencoba 1, 2, 3, 4, 5, 7 berpencaran di situ siap mengobrak-abrik pertahanan, mencari posisi, mencari lubang-lubang banyak, namun tidak mudah. Penjagaan demi penjagaan yang dilakukan oleh si Putra Boyo ini mampu mencegat si anak manja. Disitulah si anak manja ini mampu mengobrak-abrik pertahanan sekaligus 3 personil lepas dari posisi nomor 2 berduyun-duyun menuju ke kotak yang terakhir. Sayang terjadi rupa-rupanya si kecil Monil ini kurang begitu cepat. Maka disinilah disambar begitu manis oleh si Putra Boyo, dipotong di posisi 2 dari Budi. Ya, mencoba kembali rupa-rupanya si Putra Boyo di sanalah di depan rupa-rupanya si Putra Boyo ini berpencaran.
mencari posisi di sanalah, mencari angka lah di sanalah. Namun disitulah masih mencoba si Putra Boyo ini. Satu personil lolos, disusun kembali oleh teman-temannya sekaligus 4 personil lepas dari posisi paling depan. Maka si Putra Boyo ini telah menguasai lesmen tertentu di lesmen yang terakhir telah dikuasai. Si Putra Boyo dari depan sampai ke belakang mudah dihancurkan manis oleh si Putra Boyo. Maka satu personil si Putra Boyo ini rupa-rupanya ingin kembali ke depan menunggu rekan-rekannya. Saya rupa-rupanya terjadi di lesmen 3 dari belakang ini. Si Putra Boyo dipotong begitu saja oleh si anak manja Jember. Mencoba kembali rupa-rupanya si anak manja di sanalah, siap mengubrak-abrik di depan rupa-rupanya. Satu personil lolos, 2 personil masih dapat ditahan rupa-rupanya. Terjadi di sanalah si Putra anak manja ini berhasil. Anak apa kata wasit? Terjadi di depan rupa-rupanya. Maka anak manja ini dikembalikan ke tempat masing-masing. Kekalahan sungguh ya, rupa-rupanya si anak manja mengatur posisi kembali. Pak personil si anak manja ini lepas dari posisi paling depan. Maka si anak manja ini menghancurkan posisinya. 6 personil sekarang telah diisi si anak manja. Si anak manja ini mudah berbondong-bondong menuju ke kota yang terakhir rupa-rupanya. Kecil monyil ini lolos dari cengkraman yang terjadi rupa-rupanya. Si kecil monyil ini lepas nomor punggung 21 telah berada di kota yang kuning. Disitulah berdiri tegak si anak manja ini menunggu rekan-rekannya susulan dari belakang. Mampukah kiranya si anak manja ini bisa membolkan pertahanan yang dilakukan oleh si Putra Boyo? Inilah mencoba kembali rupa-rupanya si anak manja ini bergoyang berjoget ingin membolkan pertahanan di posisi paling akhir. Sayang sampai alhamdulillah salaman keduanya alhamdulillah. Baik batap putih menakan Subungai. lawan itu gojong. Serangan balik dilakukan kembali rupa-rupanya si Putra Boyo di sana. 7 personil siap di sana. 7 personil siap menghancurkan penjagaan yang dilakukan oleh si anak manja ini. Mampukah kiranya si Putra Boyo ini di depan bisa meloloskan diri? Ternyata disinilah berbondong-bondong personil dari depan sampai ke belakang telah 3 ini telah berada di posisi paling akhir. Ternyata mampu rupa-rupanya si Putra Boyo ini di posisi 2 dari depan dihancurkan begitu saja. Penyerangan demi serangan yang dilakukan oleh si Putra Boyo ini cukup manis rupa-rupanya. Mampukah kiranya si Putra Boyo ini membolkan di posisi paling akhir? Namun disinilah disengaja rupa-rupanya nomor punggung 95 ini telah dapat kembali ke depan, berdiri tegak hampir-hampir memasuki posisi lampu kuning. Ya, keempat personil ini masih dapat bergoyang di kotak yang terakhir. Mampukah kiranya bisa membolkan pertahanan di kotak yang terakhir? Namun tidak mudah. Penjagaan demi penjagaan yang dilakukan oleh si anak manja ini. Lengke. Ya, kembali ke Putra Boyo di posisi paling akhir. 4 personil ini mencari ancang-ancang, rupa-rupanya ingin menghancurkan penjagaan di posisi paling akhir. Namun disinilah masih dapat ditahan oleh si anak manja. Sekaligus 4 personil ini lepas, rupa-rupanya ingin kembali ke depan. 5 personil
bisa berhasil menyusun rekan-rekannya ke belakang. Maka 6 personil ini telah berkumpulan di posisi paling akhir, ingin kembali ke depan. Rupanya 2 personil ini telah lolos dari posisi paling akhir, disusun kembali 3 personil. 3 personil ini telah berada di posisi kotak lampu kuning. Lawan Anda, lawan Jom, yang penting kalakon. Jom, goyang Jom. Tuh, berhasil nomor punggung 97 ini bisa menghancurkan di posisi paling akhir. Sekaligus 3 personil telah berada di posisi lampu merah berbahaya. Disitulah si Putra Boyo ini berjoget bergoyang ingin membuat pertahanan di kotak lampu merah. Mampukah kiranya di sana? Ayo. Aduh, cukup menghibur pada malam ini ya. Penontonnya sama Jelau pendengar kejuaraan. Ya, angkat kembali ke depan, mencoba kembali membawa si Putra Boyo ini 77 personil siap menghancurkan di depan Barbanya. Maka kedua personil ini telah lepas dari tekraman yang dilakukan oleh serangannya. Asif. Nomor punggung 90 telah berhasil lepas dari posisi paling depan menuju ke kotak yang terakhir. Di kotak yang terakhir telah dapat dikuasai kembali rumah Boyo si Putra Boyo. Saling kabur beramburan dari depan sampai ke belakang, bisa dihancurkan begitu manis oleh si Putra Boyo. Sorak. Biar tidak sepi rumah banyak. Maka disinilah si Putra Boyo ini mengatur posisi, mengatur ancang-ancang manis. Nomor punggung 95 ini disambar begitu manis oleh si anak manja, dipotong di kotak yang terakhir. Aduh, seru nih. Satu, Yus. Lawil. Para penonton di Jelau sebelah timur di Boro sorak kor pada apa yang tahu lagi lebur nih. Oleh tanggotan oleh ke tengah coba. Ya, angkat kembali rupanya si anak manja ini mencoba kembali melakukan penyerangan di depan. Ke-7 personil berpencara di situ. 2 personil memasuki ke posisi nomor 2 sekaligus. 3 personil si anak manja ini berrondeng menuju ke kotak yang terakhir. Di kotak yang terakhir dari depan sampai ke belakang telah dikuasai oleh si anak manja. Namun sayang, 1000 sayang, Ibu sayang. Di posisi 2 dari depan disambar manis oleh si Putra Boyo, bisa memotong si jalannya si anak manja Jumber di lautnya. Angkat kembali ke depan mencoba rupanya si Putra Boyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sana siap mengobrol perlawanan yang dilakukan oleh si anak manja. Ternyata disitulah di posisi paling depan si Putra Boyo ini mampu 2 personil lepas dari penjagaan demi penjagaan yang dilakukan oleh si anak manja. Disusun kembali saya. Namun apa kata rupanya nomor punggung 97 ini dikembalikan ke tempat semula oleh wasit. Baik saudara-saudara, inilah dua persaudaraan ini telah menunjukkan pertandingannya pada malam ini cukup manis rupanya. Si Putra Boyo mengatur posisi.
dari depan sampai ke belakang telah dikuasai kembali oleh si Putra Boyo. Maka si Putra Boyo ini berhasil menghancurkan penjagaan demi penjagaan yang dilakukan oleh si anak manja ini. Mampukah kiranya si Putra Boyo ini di babak yang pertama menambah skor-skornya? Maka disinilah si Putra Boyo ini telah mencoba kembali mencari ancam-ancam, mencari posisi, dihancurkan begitu manis di posisi paling akhir oleh si Putra Boyo ini. Bergoyang, berjoget, rubah-rubahnya ingin kembali ke depan. Kurang begitu hati-hati, maka berbarengan si anak manja ini menyebar begitu manis, berhasil pula memotong si jalannya anak Boyo tuan rumah. Kemudian deh. Besar. Halo penonton. Boleh, halo penonton. Boleh, halo penonton. Ya boleh masa. Angkat kembali ke depan, mencoba rubah-rubahnya. Si anak manja di sanalah berbondong-bondong mengobrak-abrik di depan, namun disitulah tidak mudah rubah-rubahnya. Penjagaan demi penjagaan yang dilancarkan oleh si Putra Boyo. Tambah malam, tambah bagus, tambah malam, tambah lengket rubah-rubahnya. Tidak mudah dihancurkan begitu saja oleh si Putra Boyo. Berhasil pula. Namun apa kata wasit? Aduh, ketiga personel si anak manja ini dikembalikan ke tempat semula oleh wasit. Ya, mencoba kembali mencari ancam-ancam di sanalah, mencari posisi di sanalah, mencari lubang di depan. Akhirnya si Putra anak manja ini membolkan pertahanan sekaligus 3 personil lepas, 4 personil lolos. Si anak manja ini sepoi-sepoi, santai-santai menuju ke kotak-kotak balik.